Saudara-saudariku yang terkasih, Salam. Semoga kasih dan berkat Tuhan melimpah untuk kita hari ini, Rabu 19 November 2025, hari biasa, pekan biasa ke-33. Dan jangan lupa untuk selalu tersenyum. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 11 sampai 28. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan, sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh, dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku, aku dapat mengambilnya, serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini, yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari, dan bunuhlah mereka di depan mataku. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Saudara-saudariku terkasih, dalam Injil hari ini Yesus menyampaikan perumpamaan tentang 10 mina, di mana seorang bangsawan memberikan beberapa mina kepada hambanya untuk dikelola sementara ia pergi ke luar negeri. Ia berpesan agar mereka menggunakan uang itu untuk berdagang sampai ia kembali. Pada saat ia kembali, sang raja meminta pertanggungjawaban dari mereka. Orang pertama dan kedua melaporkan hasil yang mereka peroleh. Mereka mendapatkan hasil yang bagus dan dipuji oleh raja. Orang ketiga hanya menyimpannya. Dia tidak mengembangkan mina itu dengan baik. Ia mengembalikannya pada raja, dan raja akhirnya menghukumnya. Saudaraku yang terkasih,
Injil memberi pesan kuat untuk kita hari ini, agar kita harus setia menggunakan anugerah dan berkat yang Tuhan berikan untuk kemuliaannya dan untuk kebaikan sesama. Tuhan meminta kita untuk menjadi produktif dan rajin, bukan hanya diam dan takut. Sikap takut adalah sesuatu yang tidak berguna. Bahkan jika kita hanya memiliki sedikit, Tuhan akan tetap memuji kesetiaan kita. Saudara-saudariku terkasih, perumpamaan Injil hari ini mengingatkan kita bahwa Yesus akan datang kembali untuk menghakimi dan memberikan pengharapan kepada mereka yang setia. Maka mari kita belajar untuk setia dalam hidup. Percaya bila kita setia, sukacita Tuhan melimpah untuk kita. Tuhan telah memberikan anugerah begitu melimpah untuk kita. Kita kembangkan anugerah itu. Kita kembangkan talenta itu. Kita kembangkan bakat itu. Supaya bisa membuah dalam kehidupan kita. Bisa memberi berkat untuk banyak orang. Tapi yang paling penting adalah tetaplah menjadi pribadi yang setia dalam hidup. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.